suara gue aman dan Ari Irhamnya kayak udah ada juga. So please welcome to our guest for today. Halo, Hai, halo, halo, apa apa kabar? kabar? Yes, Baik, barengan dong, baik, apa baik. kabar? Iya, Oke, Ariham, welcome to ICIG malam ini. Thank you so much sudah nyempatin waktunya ngobrol bersama kincir.com. yes, Um, Mungkin kita bakal ngobrol ini santai. Gue selalu bilang ke uh, tamu-tamu gue sebelumnya kalau kita santai aja ngobrol ini. Oke, halo. halo, kedengeran? Oke, ya aman, aman, aman. Dah. Tadi sinyal Aman? sinyal Oke, gue jelek. ulangin. Ya, Oh, I see. Lo di mana nih? Di rumah? di Atau rumah di cuman mana? tadi pakai wifi, wifi-nya nggak sampai ke atas. Gacha. Udah pakai nggak pakai wifi ya. Oke, oke. Gue bakal ngulangin lagi. Oke, Kita bakal ngobrol santai aja nih, Ri. Gue manggil lo Ari atau Irham Ari atau aja, Ham? Ari aja. Ari aja. Ya. Oke. Gue Ari, manggil lo. sebelumnya Berarti gue Karal. Kalau lo susah Karel aja. Karel. Nama Oke, gue siap. susah. Ya, Ya, agak tricky ya nama siap. gue. Oke. Gue bakal ngobrol santai aja hari ini. Malam ini kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu serius-serius banget. Siap. Udah malam soalnya. Iya. Em, Mungkin gue sebelum start ngomongin film yang akan tayang nih di 24 Hmm, Desember ini, gue agak sedikit amazed dengan background lo sebelumnya, karena lo sebelumnya adalah seorang DJ, that's right, iya, bener kan? benar. Nah, itu yang jadi pertanyaan di gue di awal ini, kenapa lo memilih untuk menjadi DJ di awal karir lo ini sebenarnya? Karena mungkin dulu gue tuh suka musik kali ya. Gue suka sama musik dan gue tertarik sama electronic music. Jadi makanya kenapa gue jadi DJ tuh mungkin berawal dari sana gitu. Gitu. Lo sempat ngeluarin single juga ya di platform streaming. Ya sempet, Uh, cuman itu di tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 18 lupa gue. Pernah ngeluarin single dan sekarang gue eh bakal rilis single juga. Tapi band. oh, I see. Ya, Ah, dia bentuknya band, bukan DJ lagi. ya, benar, band. Oh, wow, oke. Spoiler. Spoiler alert. Sebelumnya kita Oke, sapa ditunggu dulu kali aja yang nonton berarti. ya. Halo buat yang Ah, I nonton. see. Hai buat Yes, 732 orang yang nonton. Apa kabar semuanya? Oke, lanjut yang Mas. buat nonton. Wow, komis Alright. tipis ada yang bilang tuh. Waduh. Oke, mungkin gue juga bilang thank you udah pada nonton live kincir dengan Ari Irham. Oke, terus habis itu mungkin gue mau nanya lagi, lo awalnya influence-nya apa nih? Apakah emang lo ada someone yang emang, oh this is very cool guy dan gue bakal ngikutin jejak dia, atau emang kemauan sendiri? Nah, sebenarnya dulu itu gara-gara gue inget banget lagu Tiesto, Paradise, tau gak? Nah, iya dong. Nah, Iya, gara-gara gue tahu, itu, gue tahu. apa namanya, gara-gara lagu itu kenalin, oh ini enak banget, apa catchy banget. Nah, ada jadi gara-gara itu gue pengen jadi DJ. Tiesto, Alesso, terus Skrillex, terus siapa lagi zaman dulu ya? Swedish House Mafia, terus siapa lagi ya? Krewella, terus Z, Avicii gitu kan. Dulu kan Oh, gitu kan, ya. itu berarti awal-awal bisa dibilang 2010 11 sampai 15 itu Iya, iya mereka benar. mereka bersinarnya gitu lah ya. Iya. Oke, terus nah sekarang lo menjadi seorang aktor gitu. Bisa dibilang lo meninggalkan karir lo di dunia musik gitu. Nah, apa yang ngerubah lo apa namanya berpindah haluan? Kenapa lo Sebenarnya terpilih untuk menjadi aktor? nggak meninggalkan juga sih. Masih. Jadi kayak paralel aja gitu. Bersaling apa Hmm, namanya? Jadi musisi iya, jadi aktor iya gitu. Karena menurut aku ada banyak hal baru yang belum pernah aku cobain dan gue pengen nge-break limitasi itu gitu. Gue pengen mencoba gila, new gila, things gila. aja gitu. Gue pengen membuat apa namanya? Gue ingin mencoba hal-hal baru aja yang di hidup gue yang membuat gue exciting gitu. Berarti lo mencoba untuk jalan itu bersamaan.
keseluruhan Iya. gitu, aktor dan juga musik. Hmm. Oke, oke, Karena oke. kan itu dua hal yang Berarti berbeda kan. Tidak, betul, lo nggak akan betul. mungkin bisa bentrok juga gitu kan kalau misalkan musisi nggak apa namanya nggak bentrok sama jadwal syuting juga dong harusnya gitu. Betul, betul. Gue sih ngerasa kalau eh, apa ya, musik itu passion dan juga acting itu biarpun juga passion, cuman somehow it's something that from your heart juga gitu. Dan itu tuh Ya, bisa kalau misalnya itu bisa berbarengan. Gue juga sebenarnya melihat banyak. Oke. sebenarnya kenapa gue memilih jalur yang apa namanya jalur seni yang menggunakan banyak emosi dan juga rasa adalah karena gue tuh orangnya selalu memendam emosi yang ada dalam diri gitu loh, dan gue tuh butuh alat atau nggak Hmm. wadah untuk ditumpahkan, yaitu ditumpahkannya ke karya-karya gue seperti film-film gue, lagu-lagu gue, dan apa namanya dari sisi kreativitas gue lah gitu biar menampung wadah itu. Kalau misalnya nggak ditampung, gue nggak tahu gue harus gimana gitu. Gue kayaknya udah Oke. stres banget kalau Lo gitu. Bisa berarti dibilang lo apa namanya ya, dua itu adalah healing gitu buat gue gitu. ya salah satu cara untuk apa namanya melepas penat juga sih. Iya. Oke, gue ngeliat itu dari itu gue ngeliat itu positifnya di lo juga dan juga banyak teman-teman gue juga merasa kayak oke, Hmm. gue berakting juga and then musik juga karena dua-dua itu sebenarnya bukan sebagai untuk sarana untuk mencari biarpun sarana mencari keuangan juga tapi juga untuk melepas penat untuk kayak Iya. apa namanya sanctuary-nya dia di situ gitu. Hmm. Gue paham. Oke, setelah lo berpindah menjadi bukan berpindah ya jatuhnya ya. Setelah lo juga mengikuti dunia acting, lo main di film generasi 90-an yang akan tayang di 24 Desember ini. Yes. Berarti 2 hari lagi. Iya kan? Iya, dua Dia hari benar lagi bener. 2 hari lagi di bioskop. Hmm. Yang seharusnya tuh tayang di April ya. Di Iya sih. 9 April. Awalnya tuh harus tayangnya di 9 April. And then bang pandemi. And then tiba-tiba bioskop close, semua film banyak yang dimundurin, dan ya udah bioskop lo nggak bisa ditayangin gitu. Oke, Ya, oke. awalnya kecewa, Ah, tapi sekarang 24 Desember sekarang rilis, rasanya lega banget sih bisa memperlihatkan karya ini ke semua orang gitu. oke. Perjalanannya tuh lumayan panjang ya, berarti dari April sampai Desember ini gitu. Nah, apa aja yang dilakukan oleh dari si generasi 90-an ini untuk membuat hype-nya itu tetap ada sebenarnya? Atau apa yang beneran Uh, dipospon dulu? apa yang dilakukan sebenarnya ada banyak apa namanya promosi-promosi yang naksisnya melankolia sendiri lakuin. Selama di postpone kita nahan-nahan konten-konten promosi dulu semuanya. Kayak Hmm. misalkan video klipnya Sevilla Gamaliel, terus video klipnya Sita Marina Melankolia, Hmm. dan web seriesnya Melankolia. Jadi kita Ya, simpen ya. itu semua gitu. Dan itu dikeluarkan ketika apa namanya ketika filmnya mau tayang. Jadi hype-nya tuh nggak akan habis kalau gitu. Iya, iya. Oh, berarti yang web series yang kerjasama dengan salah satu brand mobil itu juga sebelum pandemi dibikinnya atau Iya, during this sebelum pandemic? sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oh, oh gitu. Jadi Dan semua konten tuh udah siap sebenarnya, udah ready banget tuh tanggal 9 April mau rilis kan. Cuman setelah tiba-tiba bioskop ditutup, ada pandemi, itu semua di hold dulu gitu semuanya. Semua konten yang ada. hmm, nah, perasaan lo nih, maksudnya gimana perasaan lo ketika bioskop buka dan film generasi 90-an Melancholia ini diizinkan untuk tayang, akhirnya tayang nih. Bagaimana perasaan lo? Senang banget sih rasanya bisa tayang karena apa namanya melihat antusias penonton kemarin waktu roadshow di beberapa kota tuh senang banget sih liatnya. Hmm. Karena melihat kursi bioskop yang kosong terus ada yang ngedudukin tuh kayak bangga dan juga terharu sih, senang banget sih. Jadi Hmm. menurut gue ini adalah salah satu momen spesial di hidup gue sih. Akhirnya bisa memperlihatkan film ini ke orang-orang gitu.
salah satu karya lo yang akhirnya bisa ditunjukkan ke teman-teman semua yang mau mencoba untuk nonton gitu ya. Iya. Oke, nah ini mungkin juga pertanyaan juga di gue gitu. Gue sempat bertanya kenapa film generasi 90-an Melancholia ini tidak ditayangkan di platform streaming lainnya gitu seperti film-film yang lain. Kenapa memilih untuk hold dulu sampai bioskop buka and then rilis gitu seperti sekarang itu gimana tuh? Kenapa kita akhirnya menunggu bioskop buka dan tayang di bioskop? Karena filmmaker dari film ini membuat karya ini untuk sinema dan kami harus merilis film ini di bioskop. Kami membuat konten ini untuk bioskop dan kami harus merilis konten ini di bioskop juga. Ini adalah barang yang dibuat untuk bioskop gitu. Oh gitu. Jadi makanya filmmaker di belakang apa namanya orang-orang belakang ini filmmaker film ini pengen rilis di bioskop gitu gara-gara itu. Tapi apa ada yang maksudnya apa ada yang kontra dengan keputusan tersebut atau emang semuanya oke, gue pro sama keputusan dari Pak Sutradara sendiri? Sebenarnya karena kita udah mengharapkan ini bakal rilis di bioskop, mungkin semuanya memperjuangkan untuk mempertahankan film ini tayang di bioskop gitu. Karena film ini tuh tujuannya memang untuk bioskop gitu. Oh, oke. Berarti emang dan pengalaman menontonnya bakal beda kalau misalnya nonton di OTT dan juga bioskop gitu. Oh iya sih benar. Karena pengalaman nonton di bioskop itu eksklusif banget dan juga nyaman banget gitu. Beda banget dari nonton di rumah atau di TV gitu. Sound systemnya gila di bioskop gitu. Berarti film generasi 90-an Melancholia ini berarti beneran memainkan apa ya berarti? Masuk. Oh iya? Iya tuh. Ya, undang ya saya nggak jangan. Sevilla. Oke. Iya, pemeran dari karakter Sevilla ya udah. Benar. Nah, aku lupa gue mau nanya apa barusan. Oke, berarti kalau dari segi soundnya, berarti dari segi visualnya itu semua emang support ke emosional dalam film ini gitu. Berarti emang semua itu dimaksimalin untuk bioskop karena dari sutradaranya sendiri ingin memberi apa ya kalau misalnya gue tangkap kayak ngasih message yang emang se-emosional itu untuk para audiens ya benar ya gitu. Karena apa namanya pengalaman nonton bioskop itu jadi bisa lebih kita terikat dengan filmnya sih. Itu yang pengen kita capai dan kita ingin merasa apa namanya kami ingin film ini tuh terasa dekat dengan penonton. Dan apa namanya gua harap penonton bisa terwakilkan dengan perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang ada di film ini gitu. Oke. Gue penasaran jadinya filmnya. Makanya 24 pas lagi libur ya. 24 makanya nonton ya. Jadi bakal rame juga nih filmnya. Oke. Apa ini? Kita akan sekarang ngobrolin tentang karakter lo nih, Bi. Karakter lo nih, Ri. Nah, karakter Abi itu kalau misalnya banyak kayak gue baca-baca, gue research juga, itu berangkat dari lagunya Cintakan Membawamu. Ya kan? Cintakan Membawamu dari Dewa ya berarti ya? Iya, Cintakan Membawamu. Apa karakter Abi? Ya, karakter Abi dan karakter-karakter misalnya dari Sevilla tuh dari lagunya Salon Seven, dari karakternya si siapa Agni tuh Indah. Karakter Indah juga berasal dari lagu Begitu Indah dari Padi. Nah, kalau misal karakter lo nih, Bi, dari lagu Ciptakan Membawamu, nah itu tuh apa sih relevansinya? Relasinya dengan lagu itu. Ya, maka korelasinya apa sih persamaan? Apa yang membuat karakter lo itu terbangun dari si lagu tersebut? Kenapa karakter gue terbangun dari lagu itu? Mungkin karena si Abi ini
sangat terhanyutkan dengan perasaan sayang kepada kakaknya kali ya. Dan juga makanya dia merasa kakaknya hilang tuh adalah masalah besar di hidupnya gitu. Dan itu yang ngebuat dia down banget sampai dia merasakan five steps of grief gitu. Oke, oke. Berarti, Saya tiga by nih. the way, Tapi tunggu 2 hari lagi di wah, bioskop ya. Iya, oke. Abi diapain aja aku terima. Aduh. asli, asli, lo banyak banget. Gue tuh kemarin Pas ngecek banget. eh, ngecek feed dari Kincir bahwa kalau misalnya kita mau live sama lo nih, itu banyak banget yang komen, wah suami gue nih masa depan gue nih. Fansnya banyak banget boy, banyak juga Aduh, banyak yang ngomong di situ. alhamdulillah. Ya seneng sih. Terima kasih kalau misalnya Rahmatik lagi nonton ini kayak udah sampai sekarang nonton filmnya tanggal 24 ya. Yes, yes, yes. Nah, ada nggak sih, oke lanjut ke pertanyaan gue. Ada nggak sih kayak dari karakter Abi ini tuh yang emang ikonik ataupun yang menarik gitu, yang lo pingin tonjolin ke audiens, ke orang-orang selain dia tuh emang mungkin sayang sama keluarga gitu, ataupun emang apa sih yang pingin lo tonjolin di karakter ini? Sebenarnya kalau misalkan ada yang sadar, aduh spoiler lagi, nggak bisa ngomongin. Oh jangan, Kalau ada jangan, yang jangan, sadar tuh, jangan, ya, jangan, jangan. ya kalau gue Dari cerita trailer aja, mungkin, dari trailer aja. ya dari trailer tuh sebenarnya apa ya misalnya ikonik mungkin jaket merahnya dia kali ya, jaket merahnya dia dan Oh, juga yang bikin karakter Abi ikonik tuh ada detail-detail kecil yang gue pakai di karakter Abi seperti misalkan mainin kuku, terus gigit kuku gitu. oh yang Dan gini-gini ya. ada beberapa detail kecil yang dipakai karena apa namanya di kehidupan keseharian pun pasti ada orang yang gitu kan kalau misalkan lagi mikir sesuatu atau lagi merasakan sesuatu pasti mereka entah itu menggigit kuku, entah itu mainin rambut, entah itu gini-ginian ini apa gitu kan. Bisnis act-nya Hmm, ditambah itu aja gitu. Sebenarnya ada detail kecil yang gue hmm. tambahin gitu. Oh, oke. Lo ngerasa, maksudnya lo ngerasa kayak ada persamaan nggak sih diri lo yang sekarang dengan karakter Abi ini, atau karakter Abi ini yang totally beda banget dengan lo sekarang gitu, diri lo sekarang gitu. Misalnya kayak Abi Tot ini totally ya, beda ya berarti ya. beda banget sih sebenarnya beda banget dari karakter Ari dan juga Abi itu karena eh apa ya? Kalau dulu mungkin gue mirip sama Abi karena gue lebih sering bermain di rumah dibandingkan di luar rumah. Tapi kalau sekarang Hmm, mungkin perbedaannya tuh nggak sesignifikan itu sih. Persamaannya nggak sesignifikan itu sih sama karakter si Abi gitu. gitu gitu. Dan mungkin ada sisi diri lain diri gue di karakter Abi yang gue belum pernah perlihatkan ke orang-orang maupun ke siapapun gitu di film ini. Oh, oke, oke, oke. Berarti ada kayak sedikit apa ya, maksudnya kayak em, sesuatu yang emang lo nggak mau tunjukin ke orang-orang, tapi di karakter ini lo berarti emang emang lo apa namanya, emang lo keluarin yang lo, berarti kayak semacam yang lo pendam sekarang tuh ada di karakter ini nggak sih? Mungkin dulu ya ada beberapa emosi-emosi yang terpendam ataupun emosi-emosi Ari yang sedikit lebih dark dipakai di karakter Abi Hmm. daripada gue aslinya. Gue tuh nggak pernah nunjukin sisi dark gue ke orang-orang gitu, dan di film ini mungkin kalian bisa melihat sisi lain dari diri gue, makanya tanggal 24 Desember harus nonton kalau misalnya pengen lihat sisi dark gue gitu. Ya, 24 Desember lihat sisi gelapnya dari Ari. Nah, Yes. nah, lo sempat ada, maksudnya dalam memerankan karakter Abi ini tuh lo ada trik khusus nggak sih untuk bisa mendalami karakter ini? Karena yang gue denger lo sempet em, apa ya, kayak mengucilkan diri sendiri gitu, lo ngunci di kamar dan lo mencoba untuk menghayati karakter tersebut, ya nggak sih? Atau emang Iya lo itu ada kayak lo ngeliat ngeliat film apa gitu,
karena gue kalau misalnya kayak gitu gue kayak mengingatkan gue dengan Jokernya Heath Ledger Hmm. di film Dark Knight yang Ya, dia sebenarnya beneran stay. sebenarnya gitu ya. Sebenarnya di sini gue melakukan observasi cukup lama sih, 1,5 bulan untuk karakter ini sendiri, karena dari skripnya, dari sinopsis yang gue baca tuh ini totally different dari film-film gue sebelumnya, dan bisa dibilang film ini adalah turning point karir gue dalam berakting. Dan hal-hal yang gue lakuin adalah seperti, ya benar, kayak gue butuh waktu sendiri, gue butuh personal space sendiri, kayak misalnya di WC, entah itu di mobil, entah itu di kamar sendirian gitu, tapi gue nggak mau ada orang sama sekali di situ. Dan gue mencoba adegan-adegan yang ada di skrip, coba gue lakuin mereka adeganin sendiri, dan mencoba untuk menghayati satu persatu scene yang ada di skrip itu, dan juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa aja yang ada, kemungkinan-kemungkinan apa aja yang bisa gue lakuin di scene itu, karena kemungkinan-kemungkinan itu ada banyak banget yang bisa gue lakuin gitu. Oke, lo merasa itu sebagai suatu tantangan atau lo merasa itu sebagai apa ya? Maksudnya ngerasa itu, lo enjoy dalam proses itu? Apakah ini jadi tantangan di lo atau lo feeling enjoy dengan lo melakukan seperti ini? Gue merasa enjoy sih, gue merasa enjoy karena apa namanya, ternyata gue bisa ya kayak gitu, ternyata gue bisa ngebuat diri gue tuh beda gitu, gue bisa ngeksplorasi diri gue yang berbeda daripada Ari gitu, gue bisa masuk ke karakter Abi, gue bisa jadi Abi gitu. Itu suatu hal yang bisa dibilang achievement buat gue, karena gue bisa merubah diri gue dan gue bisa keluar dari zona nyaman gue gitu. Berarti ini lo karakter ini beneran lo push to the limit banget ya? Mm-mm. Gue push to the Oh, limits oke banget oke. karena gue pengen ngasih yang terbaik buat film ini, dan gue pengen film ini bisa jadi bagian kecil dari hati orang-orang yang nonton ntar tanggal 24 Desember gitu. Oke oke. Eh, ketika lo sudah into karakter ini nih, karena kan tadi gue nanya gimana cara. Sekarang ketika lo udah masuk ke karakter ini, ada nggak sih kayak misalnya kesusahan untuk balik ke Ari yang sebenarnya gitu? Karena kalau menurut gue kalau misalnya seorang aktor yang emang super duper into the karakter gitu, dia merasa lupa sama jati diri dia. Nah, lo kayak gitu nggak sih? Sebenarnya waktu pas udah wrap shooting tuh, gue sempat ngerasa kayak gitu sih, kenal dari setelan gue, dari gaya gaya gue, dari waktu pas wrap tuh gue sempat nggak tahu mau ngapain gitu loh di kamar, kayak gue masih Oh, kebawa blank, lo sempat emosinya mungkin, ngeblank. gue masih kebawa rasanya mungkin, karena kan uh, syutingnya tuh siangnya seneng malamnya sedih, siangnya seneng malamnya sedih, emosi gue tuh dibawa naik turun, jadi waktu pas rap itu mungkin masih belum stabil gitu, masih kayak gue nggak tahu mau ngapain, gue masih kosong, gue kayaknya masih aneh deh, masih kayak gimana ya, hati gue kok aneh banget nih rasanya gitu. Gue mungkin memikir apa namanya kayak gitu waktu pas rap. Dan dari Stelan pun gue masih mirip sama Abi selama 2 bulan 3 bulan, Oh, dan lama dong ya itu akhirnya berarti ya ya? lama juga, dan akhirnya gue mulai merubah cara gue berpakaian, itu akhirnya karakter lepas sedikit 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 gitu, sedikit per sedikit gitu. Oh, oh, berarti itu prosesnya juga lumayan susah juga ya. Berarti kalau lo melepas Susah. karakter asli itu, emosional itu ya berarti dia. Iya, iya, soalnya apa namanya, bisa dibilang uh, apa namanya, ngebikin emosi naik turun waktu lagi syuting itu sebenarnya nggak baik juga sih buat psikologis, kalau misalkan apa namanya, kalau dipikir-pikir gitu ya, karena kan senang terus tiba-tiba Iya. drop gitu, senang terus drop gitu. Oke oke. Cuman gue yakin sih yang lo lakuin itu pasti ada ada hasilnya gitu. Dan itu Amin, semua bisa amin, ditonton di semoga. 24 Desember Yes, benar banget, 2021. gila. Ikutin nggak tuh? Ikutin mau promosiin. Oke, lucu nih. Nah, oke, di dalam film ini nih, lo kan ceritanya tuh lo berpacaran dengan Jennifer Copen ya, atau
sering dipanggil JJ, ya nggak sih? Iya, benar. Nah, Kirana. oke. Ya, sebagai dia berperan sebagai Kirana di film tersebut. Nah, bagaimana cara gimana caranya lo mungkin bisa mendalami karakter tersebut bersama dengan JJ, atau gimana caranya lo biar chemistry-nya tuh dapat gitu sebagai seseorang kekasih. Sebenarnya kan di film ini tuh gue lebih apa namanya lebih banyak memerankan adegan bersama 3 perempuan yang ada di film ini kan, Aidini Haq, Taskia Namia, dan juga Jennifer Ya, Lopez. betul. Dan untungnya PH-nya sendiri maupun acting coach-nya memberikan kita workshop terhadap masing-masing aktor dan juga aktris. Jadi kita dikasih ruang untuk one on one gitu lah, dan juga kita disuruh ngobrol, kita disuruh main games, kita disuruh deep talk. Jadi mungkin itu yang ngebuat chemistry kita bertiga jadi cair dan juga asik banget gitu. Gitu ya. Oke. Oke, lo memandang mungkin memandang Agni dan juga Saskia itu apakah sebagai seorang kakak atau sebagai lawan lawan film aja nih, seprofesional itu, atau emang dibawa ke dunia di personal life lo mereka sebagai kakak lo gitu. Sebenarnya dibawa ke personal life aja sih, karena karena kan gue jujur gue nggak punya kakak perempuan kan, gue punya kakak laki-laki gitu. Gue pengen ngerasain gimana sih Oke. rasanya punya kakak perempuan gitu. Makanya gue anggap dia sebagai kakak gue. Gue suruh dia usilin gue suruh dia dia mencoba menjadi kakak yang baik buat gue, karena kan dia nggak punya adik juga kan gitu. Oke, Jadi oke. kita berdua saling membantu, kita bertiga saling membantu. Aku, Taskia, Agni, kita bertiga saling membantu. Kalau aku memandang Taskia itu nggak bisa, itu spoiler, sebagai teman yang indah gitu. Oh ya, oke, oke, oke. Ada apa nih? Apakah ada baper di dalam lo pas ini baper nggak, merasa baper gitu sama mereka gitu? Ya kalau nggak baper berarti gue nggak berhasil dong meraninnya, karena kan Asli, acting asli. acting itu harus baper dong, kan bawa perasaan. Iya benar juga sih. Ya udahlah, skip pertanyaan gue yang itu. Oke, em, mungkin gue mau nanya nih, dan ini mungkin agak sedikit personal, but kalau generasi 90-an itu kan mengangkat isu like kehilangan sesuatu yang berharga dan juga penyesalan gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, bagaimana cara lo menyembuhkan perasaan yang susah disembuhkan, itu kayak perasaan bersalah gitu yang lo bisa share ke kita? Oke. Bagaimana cara gue untuk menghilangkan rasa itu, mungkin dengan seperti yang gue bilang tadi, mencoba hal baru dan juga mencoba untuk mencari apa yang ada dalam diri kita sih. Karena kalau misalkan kita masih mempunyai pikiran tentang kesedihan atau masalah yang kita punya, itu malah bikin kita tambah jadi buruk gitu. Bukannya malah nge-healing kita, tapi kita harus mikir gue personal, gue mikir kalau misalnya gue punya masalah atau gue punya rasa kesedihan yang tinggi, gue bakal melakukan pekerjaan yang bakal gue lupa dengan semua hal itu gitu. Kayak misalkan gue buat lagu, ya gue buat lagu ya terus gitu. Gue gak mau mikir masalah itu, gue buat lagu aja. Dan gue menumpahkan semua emosi dan juga rasa gue ke sana. Kalau misalkan kalian ingin mencoba juga, ya silahkan gitu. Kalau misalkan contohnya nggak cuman aktor atau musisi doang yang bisa melakukan itu, chef. Lo misalnya lagi kalut gitu, lagi nggak tahu mau ngapain, lo masak aja, tumpahin emosi lo semua ke makanan yang lo buat gitu. Karena itu bakal bikin makanan lo jadi lebih enak gitu. Karena lo bakal mikirin itu lebih detail, lebih apa, lo bakal lupain semua masalah yang ada di belakang gitu. Berarti kayak semacam butuh bukan pelatihan ya, maksudnya lo butuh sesuatu yang emang bisa lo tumpahkan perasaan lo juga, sehingga lo nggak merasa dipendam juga gitu ya. Kalau misalkan gue nggak tahu mau ngapain terus gue mendem rasanya, iya makin gitu, makin kalut jadinya. Asli true banget tuh, ada yang bilang sayang banget. Oke lah. Ya semoga terwakilkan guys nonton filmnya. Gue ya asli, gue merasa enjoy sih, dan
gue merasa enjoy talking to you ketika kalau ngomongin perasaan yang emang rasa kehilangan gitu, karena mungkin gue bisa mewakili ke teman-teman kita semua itu pernah merasa kehilangan itu, tapi emang kita nggak boleh memendam itu karena mungkin itu jadi toksik juga gitu. Mungkin gue ada yang bisa ini nggak sih, maksudnya oke, sekarang kita balik ke bagaimana kita mau menonton si generasi 90 Melancholia ini di bioskop gitu. Jujur gue baru hari Sabtu Minggu kemarin gue baru nonton di bioskop untuk pertama kalinya setelah pandemi ini, dan gue mempunyai mixed feeling ketika nonton gitu. Nah, lo apa nih yang bisa lo kasih tahu ke audiens kita kalau lo nonton generasi 90-an di bioskop ini, lo nggak perlu, mungkin lebih kayak everything's gonna be fine, lo enjoy the film gitu. Ada nggak sih yang lo pengen sampaikan? Ada sih sebenarnya, mungkin gue sedikit cerita tentang waktu kemarin gue roadshow ke 5 kota. Boleh. Apa namanya, kemarin tuh Kes Melancholia dan juga tim-tim promo Melancholia, kita roadshow ke beberapa kota dari Jakarta, Cirebon, Semarang, Jogja, dan juga Bandung. Dan yang gue lihat protokol kesehatan di bioskop itu sekarang udah ketat banget dan udah nyaman banget. Dan apa namanya, gue nggak takut ke bioskop sih, karena protokol yang mereka pakai atau mereka gunakan tuh sangat aman juga. Yang gue takutin adalah ketika OTW ke bioskopnya, bukan di bioskopnya sendiri. Jadi jika kalian ingin menonton bioskop, kalau misalnya di bioskop, gue udah percaya banget sama bioskop karena aman dan juga nyaman. Gue pengen nonton Wonder Woman sama teman-teman gue, it's fine, itu nyaman semuanya. Semua pada pakai masker di studio dan semuanya duduk berjarak di studio dan beli tiket pun online gitu. Jadi menurut gue nonton di bioskop itu sekarang udah nyaman dan aman sih. Kalian bisa nonton, udah bisa mulai nonton sekarang. Tapi tetap untuk jaga protokol kesehatan. Jangan lepas masker lagi dalam studio, selalu cuci tangan setiap saat, dan juga selalu selalu pakai bawa hand sanitizer kemana-mana gitu. Gitu sih. I see. Oke. Mungkin itu message buat kita semua, dan itu juga message buat gue kalau kita next kita mau nonton di bioskop, please banget tetap patuh ke protokol kesehatan yang ada. Kita putus rantai penyebaran. Yes, benar. Selain itu di 24 Desember pun nggak cuma ada film kita doang, ada Asih juga, dan juga di tanggal 30 ada Mariposa dan juga Milea. Mari kita nonton film Indonesia di tanggal 24 Desember dan juga tanggal 30. Kita dukung terus perfilman Indonesia untuk maju terus ke depannya. Yes, gitu. Betul. Nah, tadinya gue mau nanya apa nih yang bisa kenapa orang-orang mungkin audiens harus menonton generasi 90 Melancholia ini di tanggal 24 ini. Mungkin lo ada satu yang bisa lo kasih ke kita, lo harus nonton generasi 90 Melancholia karena ini gitu. Ada nggak sih? Ada. Kenapa kalian harus nonton film generasi 90 Melancholia tanggal 24 nanti? Gue yakin semua orang tuh pasti pernah merasakan kehilangan sih. Dan gue harap film ini bisa dekat dengan kalian. Gue harap perasaan-perasaan yang ada di film ini dan emosi-emosi yang ada di film ini bisa terwakilkan dengan perasaan kalian. Dan gue harap film ini bisa dekat di hati kalian. Itu sih. Dan semoga suka sama filmnya. Yes. Amin. Generasi 90-an Melancholia tayang di bioskop 24 Desember 2020. Jangan lupa nonton, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan juga. Enjoy the movie. That's it for tonight. Gue mau ngucapin congratulations dulu buat filmnya yang akan tayang tanggal 24 ini. Kita para teman-teman Kincir akan nonton juga, mungkin bakal nobar juga film ini, dan gue mungkin secara personal gue juga mau terima kasih juga lo tetap bersabar untuk
menunjukkan karya lo di film gitu, karena emang film sama di layanan streaming emang jauh banget bedanya. Jadi gue mungkin Iya, say thank you udah siap. bersabar gitu ya. Oke, mungkin itu aja live IG bersama Kincir. Yes, Yang terima kalau kasih. misalnya kalau misalnya mau, jangan lupa follow Kincir dan juga follow Ari Irham Benar. juga di Instagram, di sosial media yang lain, dan jangan lupa nonton di bioskop 24 Desember generasi 90-an Melankolia. Mungkin dari Kincir undur diri. Thank you Ari, sampai bertemu di live IG selanjutnya kalau misalnya Yes, terima kasih ada juga waktu lagi. untuk Kincir sudah mengapresiasi Melankolia dan sudah mengapresiasi filmmaker-filmmaker yang ada di belakang kita. Terima kasih. Terima kasih, thank you Ari buat Terima kasih, waktunya. terima kasih juga buat yang nonton. Goodbye. Bye-bye. Have a great night. Bye. Yes, have a good night. Alright. Itu thank you banget untuk teman-teman yang sudah nonton live IG kali ini, dan gue merasa generasi 90 Melankolia ini bakal ngebawa emosi gue pas lagi nonton. Mungkin gue bakal nangis, atau mungkin teman-teman kita bakal nangis gitu, bakal unyu-unyuan. Gue berharap lo kalau misalnya mau nonton generasi 90 ataupun mau nonton bioskop, please banget ikutin protokol kesehatan yang ada gitu. Terus habis itu jangan lupa juga, by the way, besok mungkin ada live IG, tunggu aja di Instagram Kincir untuk postingannya. Gue Karel, thank you yang udah nonton, sekali lagi thank you. Have a great night and I'll see you in the next live IG. Ciao Bella. Bye. Goodbye guys.